Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，你们 hai hao ma. Lause berharap kalian baik-baik aja, sehat walafiat, dan tetap semangat dalam pembelajaran. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk hari ini, sementara kalian cukup menyimak video dari Lause. Lause minta maaf tidak bisa menjelaskan secara langsung, tapi mudah-mudahan video ini bisa mewakili apa yang ingin Lause sampaikan. Jika ada yang ingin kalian mau tanyakan, boleh langsung hubungi Lause, biar nggak lupa. Kalau nanya yang tantan tuh suka lupa kan. Terus setelah kalian simak video ini, jangan lupa buat yang belajar online, berarti harus segera cek psikologinya, dan di situ ada folder untuk online. Jadi kalian bisa klik di situ, tapi buat yang datang ke sekolah, berarti kalian cukup isi absensi aja di psikologinya. Ya, pokoknya step by step-nya, rules-nya udah ada, tinggal kalian baca. Terus apa nih yang perlu diisi setelah kalian simak video ini? Yaitu assessment 1. Ya, assessment 1. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Terima kasih. Kita mulai ya videonya. Aku izin share screen. Alright. Materinya itu masih sama materi yang waktu itu udah pernah Lause jelasin. Ya, udah Lause pernah jelasin, yaitu materi tentang angka. Shu, I, Shu. Oke, angka yang ada di lesson 3 part 2. Aku ulang sedikit ya. Jadi yang kemarin belum simak-simak, bisa disimak di sini. Oke, ini angka bahasa Mandarin dari 1 sampai 10 yang kalian harus hafalkan di luar kepala. Mudah-mudahan sih, syukur-syukur gitu, kalian hafal juga tulisannya. Ya, ini masih gampang banget soalnya. Yang pertama, angka dalam bahasa Mandarin, angka 1 kita bisa bilang I. Nadanya nada 1. I. Untuk angka 2, kita bisa bilang er. Angka 3, kita bisa bilang san. Angka 4, kita bisa bilang se. 5, wu. 六，七，八，九，十. Ini yang perlu kalian bedain ya. Yang keempat itu se. Kelima shi. Yi, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi. Oke, aku next. Nah, ini untuk di angka belasan. Jadi kalau kalian nanti nemuin angka belasan, misalkan 11 sampai 19, berarti angka 10-nya ditulis di paling depan, jangan kebalik ya. Sedangkan jika puluhan, angka 10-nya ditulis di paling belakang. Contohnya, misalkan 15. 15 berarti belasan ya. Nah, angka 10-nya berarti harus ada di depan. 10 sama 5 jadinya 15. Oke, 10 sama 5 jadinya 15. Nah, sedangkan kalau 50 itu kan masuknya ke puluhan. Berarti angka 10-nya ada di belakang tuh. Berarti kita bisa bilang 50. Aku ulang ya. 15 kita bisa bilang 15. 50. 50. Jangan sampai kebalik. Jadi kalau 15 itu 10 sama 5, 50 itu 5 sama 10. Ya. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke ratusan. Ya, aku salah lagi. Oke lah. Kita masuk di ratusan. Ratusan, dalam bahasa Mandarin kita bisa bilang pai. Pai itu nilainya ratusan. Dan di sini aku kasih kata tambahan lagi. Aku kasih angka tambahan lagi yaitu ling. Ya, ling. Kapan ling ini digunakan? Oke. Misal aku punya angka 500. Berarti tadi kan kalau misalkan ratusan itu kita bisa bilang pai. Nah, karena 500 kita bisa bilang pai. Selesai. Benar. Nah, kalau misalkan 505. Tadi kan kalau misalkan ratusan kata Miss kan
kata lause kan pi. Kalau 500 kan pi. Berarti kalau 505 boleh dong kita bilangnya pi pi 505. Kalau misalkan kalian bilangnya kayak gitu, itu salah. Ya, itu salah. Kenapa? Jika ada angka 0 di tengah, ini kan berarti mana nih? 505. Berarti kan 505 nih. Nah, ada angka 0 kan di tengah. Nah, itu si 0-nya itu harus ditambahin link. Ya, harus ditambahin link. Berarti pai link lah. Kok gitu, Miss? Kan pai 500, link 0. Terus itu 5. Berarti 505 dong. Berarti nolnya ada 2 dong, gitu kan. Enggak, tetap nolnya tetap ada 1. Ya, tetap ada 1. 505. Cuman kita cara bacanya itu kita harus tambahin si link ini. Link ini cuma ditambahin kalau ada angka 0 di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan nanti angka 0 yang nggak ada di tengah, misalkan angkanya jadi 550, angka 0 di belakang. Nggak perlu kalian tambahin link. Jadi yang harus kalian ingat adalah link itu ditambahkan jika ada angka kosong atau ada angka 0 di tengah-tengah angka. Ya, di tengah-tengah angka ya berarti kalau ada 3 angka. Lanjut, aku ulangin ya. Pi ini ratusan, berarti kalau 100 kita tinggal bilang i pi ya. 100 i pi 1 sama 100 jadinya 100 i pi. Nah, sedangkan kalau kita punya 705, di sini ada angka kosong di tengah-tengah di antara 2 angka. Jadi kita bisa bilang ci pi 700 ling kosong wu ci pi ling wu ci pi ling wu. Ini sama kayak 604, ada 0 di angka tengah-tengah, berarti kita bisa bilang liu pai ling si, liu pai ling si. 930, ini nggak ada angka 0 di tengah-tengahnya, tapi si angka 0-nya ada di belakang, jadi nggak ngaruh banget, nggak perlu kalian tambahin link. Ya, 930, cio pai san shi, cio pai 900 san shi 30. Berarti kalau 930, cio pai san shi 880. 800, papai 80, pashi berarti 880, papai pashi. 152, 100 ipai 50 52, 152, 152. Ya, jadi gitu bedanya. Cuman ya, kalau misalkan ada ada 0 di tengah-tengah angka, itu berarti harus ditambahin link atau kosong tanpa merubah struktur pi ratusan di depannya. Oke, aku stop share. Dah, segitu aja penjelasan dari Lause. Aku lupa. Sebentar. Jadi nanti setelah kalian simak video ini, mana ya? Ada worksheet yang harus kalian apa tuh namanya? Ada worksheet yang harus kalian kerjakan gitu ya. Nah, ini worksheetnya. Jadi kalian kerjakan di hari H saat mapel Mandarin. Jadi kalau misalkan yang mapelnya hari Kamis, ya kerjain di hari Kamis, itu 10 IPS ya. Nah, kalau misalkan yang hari Jumat, berarti kelas 10 IPA 1 sama 10 IPA 2 silahkan mengerjakan. Di sini udah ada, jadi benar-benar soalnya matematika ya, karena kita berhubungan sama angka. Jadi kalau namanya jangan lupa disik. Nah, kalau misalkan yang di sekolah, kalian nanti nggak perlu upload ini di Psikologi. Tapi kalau misalkan yang di rumah, silahkan kalian kerjain di Psikologi. Nah, kerjainnya gimana, Miss? Kalau misalkan aku print dulu, baru aku kerjain, terus aku upload, boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan laptop aku udah bisa tulis Hansinya, langsung di-download aja, terus dikerjain, terus di-scan ulang, boleh. Pokoknya yang gampang-gampang, yang mempermudah kalian aja. Jadi nggak usah diribet-ribetin. Ya, yang penting due date jangan lupa, due date itu berarti sesuai sama jadwal kalian.
Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Buat kelas 10 juga. Buat kelas 10 kita ada buat penilaian akhir semesternya untuk Mandarin berkolaborasi dengan olahraga ya, dengan PI. Jadi si Mandarin itu berkolaborasi sama olahraga. Nah, nanti mungkin penjelasan untuk penilaian olahraganya akan langsung dijelasin sama Pak Alvin. Tapi khusus di Mandarin aku cuma ngambil di beberapa poin. Misal, yang pertama, saat pembukaan kalian nanti kan tugasnya bikin video nih. Saat pembukaan kalian bisa bilang "大家好", "大家好", satu poinnya. 我叫, sebutin nama kalian siapa. Terus kalian sebutin kelasnya itu kelas berapa. Ya, kelas berapa. Nanti untuk IPA apa bilangnya, untuk IPS apa bilangnya. Nanti aku tulis di rubrik. Nah, setelah itu 3 pembuka udah, 3 kata pembuka itu udah. Nah, nanti mulai tuh kalian ngelakuin olahraga sesuai sama yang diinstruksiin Pak Alvin. Cuman aku nggak terlalu tahu penilaian olahraganya kayak gimana ya, kayak yang ada kebugaran atau apa-apa, nanti dijelasin sama Pak Alvin. Nah, untuk di Mandarin penilaiannya apa lagi? Nanti saat kalian menghitung uh, apa olahraganya, aku nggak olahraganya apa ya? Ya olahraganya pokoknya. Jadi gerakan saat kalian menghitung gerakan itu hitungannya harus pakai bahasa Mandarin, ya. Hitungannya pakai bahasa Mandarin. Dan terakhir nanti setelah kalian selesai bikin videonya, jangan lupa ucapkan xie xie, tacia, jangan lupa kasih salam. Wassalamualaikum. Oke, jadi segitu aja sih. Mudah-mudahan jelas lah. Oh ya, terus due date-nya kapan buat pengumpulan project praktik pasnya? Kayaknya minggu depan. Ya, minggu depan. Jadi nanti pokoknya akan diinfokan secepatnya sama kalian. Rubrik pun akan segera di-share. Itu aja sih mungkin yang ingin Love sampaikan. Oke, terima kasih udah menyimak video ini. Mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.